A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ya ceritanya ya? Setelah Khaybar itu banyak sekali, memang banyak sekali cerita-cerita ya, atau berita-berita mengenai Rasulullah SAW. Mengapa banyak berita-berita mengenai Rasulullah SAW dan dakwah beliau setelah menaklukkan Khaybar? Karena memang jumlah orang Islam itu semakin banyak, dan berita mengenai Islam itu juga sudah meluas karena kekuatannya sudah dianggap sangat kuat gitu. Sehingga dari sisi perbandingan dengan kekuatan Mekah yang tadinya itu masih lebih besar atau lebih kuat, Mekah itu kemudian bergeser. Jadi Madinah kemudian menjadi lebih kuat dan dipandang lebih punya kemampuan. Nah, itu tidak lain karena pihak-pihak yang suka memprovokasi dan mengganggu atau menyebar-nyebarkan fitnah dan juga provokasi terhadap diri Nabi Muhammad SAW dan umat Islam itu sudah jauh berkurang. Karena ternyata banyak provokasi dan pelanggaran-pelanggaran itu yang didesain dari Khaybar. Nah, tadinya Khaybar itu tidak ada masalah dengan Madinah tadinya. Permulaan permasalahannya itu dari sejak ditaklukkannya Bani Nadir. Jadi orang-orang Bani Nadir itu punya dendam khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah diantaranya itu Salam dan Kinana. Ini dua orang anaknya Abi al-Huqaiq. Kemudian Huyai bin al-Akhtab. Yang ketiga-tiganya orang Bani Nadir, tetapi ininya di Khaybar, gugurnya atau matinya itu di Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi, intinya itu orang-orang Yahudi yang melakukan provokasi, yang melakukan pelanggaran dan sebagainya. Dan hobi mereka kan melanggar perjanjian. Jangankan perjanjian dengan manusia, ya, perjanjian dengan Tuhannya dilanggar. Kan ketika ditawari hukum oleh Nabi dari Bani Israel, waktu Nabi Sya'ya itu, ini kamu, saya tawari hukum, Tuhan ini menetapkan hukum buat kalian, apakah kalian bisa menerimanya? Nanti dulu, kalau yang enak-enak kami terima, kalau yang tidak enak tidak kami terima.
Jadi sukanya itu seperti itu. Kemudian suka ngakali, bahkan juga mengakali hukum. Itu orang Yahudi begitu. Maka kemudian diancam dengan gunung yang ditimpakan kepada mereka, sampai mereka itu akhirnya mau menerima dan bersujud, tapi sujudnya miring. Kenapa miring? Karena ngelihat gunung yang di atas itu mau dijatuhkan ke mereka, itu takut dijatuhkan beneran, jadi sambil sujud sambil melihat. Makanya sujudnya orang Yahudi itu miring, kepalanya itu miring sambil melihat ke atas. Nah, itu ada ceritanya begitu. Nah, itu yang sehingga kita tahu, sampai sekarang juga kita tahu kayak apa orang Yahudi. Udah perang, habis perang minta perjanjian damai, begitu perjanjian damai mau ngusir yang damai itu kan gimana logikanya, kadang nggak masuk di akal kita, benar-benar nggak masuk logikanya itu. Tetapi karena dia punya logikanya itu berbasis kepentingannya, maka sudah benar bahwa Khaybar itu ditaklukkan dan kemudian diusir orang-orangnya atau disuruh masuk Islam. Nah, walaupun begitu, apabila ada orang-orang ini yang kemudian bertaubat, kemudian menerima Islam dan bertaubat dan menjadi orang yang baik, maka Allah tetap mengampuninya dan Islam tetap menerimanya. Yang paling nyata sekali adalah Sofia binti Huyai bin Al-Akhtab, anaknya kepala suku Bani Nadir, yang kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu istri Rasulullah SAW. Nah, berarti kalau kita urut dari pertama kita bercerita ini, sudah hampir semua istri Rasulullah ada dalam cerita kita. Ya, kalau kita urut mulai dari awal, Khadijah binti Khuwailid, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Saudah binti Zam'ah, kemudian Hafsah binti Umar, kemudian Zainab binti Khuzaimah, kemudian Romlah binti Abu Sufyan. Sebelumnya apa ya? Juwairiyah binti Al-Haris, kemudian Zainab binti Jahas, kemudian baru Romlah binti Abi Sufyan atau dikenal dengan nama Ummu Habibah. Kemudian apa lagi? Oh ya, Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Sofia binti Huyai Al-Akhtab. Ya. Nah, masih ada lagi yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, yaitu Maimunah. Nah, ini yang paling akhir. Ada juga yang dinikahi oleh Rasulullah, tapi ada yang enggak jadi, ada yang dikembalikan, ya macam-macam. Itu ada beberapa.
Jadi ada yang dilamarkan kepada Rasulullah tapi kemudian nggak jadi dinikah. Ada juga yang sudah dinikah tapi kemudian dikembalikan ke keluarganya. Ya macam-macam ceritanya. Cuma kita tidak tahu karena banyak cerita-cerita ini yang sahih dan ada yang tidak sahih ya. Namanya juga cerita, jadi banyak ya. Maka harus perlu diperiksa dulu mengenai kebenarannya. Karena kadang-kadang sejarawan atau juga ahli tafsir itu belum tentu menerima berita itu secara benar-benar akurat. Jadi ada yang akurat, ada yang tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwa penulisan hadis itu dimulai 1 abad sejak wafatnya Rasulullah SAW. Nah, kalau berkaitan dengan pernikahan dan juga wanita, itu perkembangan ceritanya bisa sangat berkembang karena ini mengenai sesuatu yang kalau dibicarakan itu apa istilahnya itu, sesuatu yang bisa digosipkan zaman sekarang itu masuk entertain, apa itu berita entertainment. Nah, kembali kepada istri-istri Rasulullah SAW. Ya. Nah, nanti yang terakhir itu adalah Maimunah. Nanti kita akan ceritakan tentang Maimunah. Tapi sebelum ke sana, kita ceritakan dulu mengapa Ummu Habibah itu diletakkan pernikahannya terlebih dahulu daripada Sofia binti Huyai al-Akhtab. Ceritanya begini. Jadi rombongan yang pergi hijrah ke Habasyah pada tahap hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah, ya, umat Islam yang hijrah ke Habasyah itu banyak. Dan di antara yang banyak itu ada yang tertinggal di sana. Yang tertinggal di Habasyah itu banyak. Nah, di antara yang tertinggal di Habasyah itu ada namanya Ubaidillah bin Jahas. Ubaidillah bin Jahas ini menikah dengan Romlah binti Abi Sufyan. Jadi mereka kemudian punya anak. Anaknya diberi nama Habibah, sehingga Romlah ini dikenal dengan nama Ummu Habibah. Nah, di dalam perkembangannya Ubaidillah ini karena sering bergaul dengan orang-orang Nasrani di Habasyah, dia kemudian tertarik dengan ajaran Nasrani dan masuk Kristen. Ubaidillah. Karena itu dia kemudian bertengkar dengan istrinya dan akhirnya bercerai. Bahkan naudzubillah, Ubaidillah ini akhirnya mati dalam keadaan murtad. Jadi di Habasyah dia jadi pemabuk, ya, jadi mabuk-mabukan, terus sakit gitu, terus mati. Nah, ketika sebelum terjadinya perang Khaybar, Nabi Muhammad SAW itu mengirim utusan ke Habasyah untuk menjemput sisa-sisa orang Islam yang ada di Habasyah itu, yang tadinya hijrah dari Mekah. Sehingga ketika perang Khaybar itu selesai, hampir bersamaan waktunya rombongan itu datang ke Madinah.
Di antaranya ada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib. Saudara dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far itu, ya benar ya. Nah, ini orang yang sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya istri namanya Asma binti Qais. Nah, Asma binti Qais ini nanti menjadi wanita dengan 3 suami yang hebat-hebat. Suami pertamanya yaitu Ja'far bin Abi Thalib itu. Kemudian suami yang kedua itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Suami yang ketiga nanti Ali bin Abi Thalib. Jadi dia ini istimewa, perempuan istimewa, Asma binti Qais. Nah, sampai ketika Rasulullah SAW menerima kedatangan rombongan ini, itu sampai Rasulullah SAW itu berkata, demi Allah aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakanku, kemenangan di Khaybar atau kedatangan Ja'far. Jadi beliau itu senang sekali gitu. Yang mungkin dua-duanya menggembirakan beliau. Nah, di antara rombongan yang datang itu juga di sana ada Ummu Habibah itu sama anaknya Habibah. Nah, janganlah mengira bahwa setelah datang itu kemudian Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah, tidak. Tetapi ketika datang itu Ummu Habibah itu sudah menjadi istri Rasulullah. Jadi Ummu Habibah itu dinikahi oleh Rasulullah jarak jauh. Dia masih di Habasyah. Sudah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dengan wakalah. Nah, berarti nikah itu boleh pakai wakil, wakalah. Akadnya saja, akadnya saja yang diwakilkan. Misalnya kita ada di sini, calon istri kita ada di Papua misalnya. Jauh banget Papua. Terus mau menikah atau mau menikahnya di Jakarta, tiba-tiba ada tugas, harus tugas ke Papua sana, harus nikah. Bisa pakai wakil, bisa. Jadi namanya, karena yang menikahkan kan bukan dirinya, tapi walinya. Jadi yang unik, yang menikahkan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah itu adalah Nejes, yaitu raja penguasa Habasyah. Dengan demikian kita bisa menduga kuat bahwa Nejes itu sudah memeluk Islam, walaupun dia merahasiakannya dari kaumnya. Jadi Nejes ini Muslim. Bahkan ketika wafat, kemudian disolati oleh Nabi SAW. Itu adalah sholat ghaib yang pertama dilakukan, itu mensolati Nejes. Kata Nabi SAW, ini Nejes wafat, ayo kita melakukan sholat ghaib untuk dia. Jadi sholat ghaib yang pertama itu mensolati Raja Habasyah. Jadi ketika Ummu Habibah datang,
itu beliau sudah berstatus sebagai istri Nabi. Ya. Nah, Anda bedakan ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah. Tadi yang lewat tidak kita sebut tadi Ummu Salamah. Ummu Salamah juga dinikahi Nabi, tapi dia tidak jarak jauh, tapi langsung. Ya. Jadi ada 12 kalau kita hitung itu istrinya Nabi. Ada yang menyebut 13. Ada yang menyebut 13. Ada yang memasukkan Raihanah sebagai istri Nabi. Allah alam. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita sampaikan ceritanya ini supaya runut, bahwa Nabi SAW itu pada waktu perjanjian Hudaybiyah, semoga masih ingat, di perjanjian Hudaybiyah itu salah satu poin dari perjanjiannya adalah bahwa umat Islam harus kembali ke Madinah dan mereka baru diperbolehkan umroh tahun depan. Maka mengikuti ketentuan, kan Nabi SAW itu mimpi umroh, sehingga beliau itu berangkat umroh. Nah, masa mimpi Nabi kok tidak wujud? Ya, apalagi kemudian ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni disebutkan di surah Al-Fath ayat 27. Surah Al-Fath ayat 27, mungkin saya buka saja biar tidak salah bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi dari Rasulnya itu dengan sebenar-benarnya. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Dia pasti akan masuk Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. Halqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya tanpa ada rasa takut. Ya, la takhafun, tanpa ada rasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min dzalika fathan qariba. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu min duni dzalik fathan qariban, kemenangan yang dekat. Nah, ayat ini bukan berkait dengan penaklukan kota Mekah. Ya. Jadi ayat ini bukan berkaitan dengan penaklukan kota Mekah. Sebab di sini laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Tadkhulunal masjidal haram insyaallah amin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kalau sudah ditaklukkan, apa gunanya membahas kata-kata la takhafun? La takhafun tanpa ada rasa takut. Kemudian disebutkan di situ faja'ala min duni dzalika fathan qariban. Dijadikan sebelum itu adalah kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat ini bukan penaklukan Mekah, tetapi penaklukan Khaybar. Jadi ayat ini bercerita tentang umroh qadha yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah penaklukan Khaybar. Para sahabat yang berangkat umroh itu nyaris tidak ada bedanya dengan yang berangkat umroh tahun sebelumnya. Jadi yaitu yang berangkat umroh tahun sebelumnya, yaitu yang berangkat umroh tahun itu. Ya, karena mereka sudah menunggu, kemudian terhalang di tahun sebelumnya. Nah, ketika itu orang-orang kafir
itu mengetahui keberangkatan Nabi SAW dengan para sahabat beliau 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Itu mereka mau mencegah, tidak bisa karena sudah terikat dengan perjanjian. Mau tidak mencegah itu kesel banget gitu ya. Ini kok bisa orang-orang musuh mereka masuk ke kota mereka dengan bebas banget, jumlahnya banyak lagi, 1000 lebih orang. Maka mereka mengamati rombongan itu dari Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau zaman sekarang itu mungkin posisi yang searah dengan Makom Ibrahim lah, kira-kira gitu ya. Kalau sekarang ya nggak ada lagi karena sudah jadi masjid semua kan kalau sekarang. Nah, mereka bisa mengamati itu. Tetapi ada bagian yang mereka tidak bisa melihat ketika rombongan ini melintasi Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW itu kemudian menyingkapkan kain ihramnya yang sebelah kanan, dibuka, pundaknya dibuka. Itulah kenapa kalau kita tawaf itu pundak kanan kita buka. Iya kan? Kalau tawaf itu kan pundak kanan kita buka. Nanti selesai tawaf tutup lagi. Itu ceritanya karena mereka itu diamat-amati oleh orang kafir. Kemudian Nabi SAW itu menyingkapkan kainnya sambil bersabda, semoga Allah merahmati mereka yang menunjukkan kekuatannya kepada mereka, yakni mereka ini maksudnya rombongan beliau yang menunjukkan kekuatannya kepada mereka yaitu orang-orang kafir yang sedang mengamati. Nah, maka dibuka sehingga pundak kanan itu kan terlihat karena dia ada di sisi yang bukan Ka'bah, di sisi kan dia di sisi luar Ka'bah. Kalau yang menghadap Ka'bah itu kan pundak kiri. Karena itu bapak-bapak sekalian, kalau kita tawaf itu salah satu pokok yang paling penting itu menjaga pundak kiri tetap menghadap Ka'bah. Dan itu hal yang harus dijaga menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita misalnya kok boleh nggak orang tawaf noleh ke belakang? Boleh. Tapi kalau itu menggeser pundaknya, menggeser bahu kirinya dari menghadap Ka'bah, maka dia tidak boleh jalan. Kalau dia jalan, dia harus ulangi, mundur lagi, supaya bahu kirinya tetap menghadap Ka'bah. Dan ini banyak orang yang tidak tahu. Sehingga kita lihat orang tawaf sekarang itu, menurut saya banyak yang tidak sah tawafnya. Karena banyak yang toleh, kemudian kegeser tapi dia tidak peduli, jadi tetap jalan aja. Bahkan ada yang jalannya miring begini. Bagaimana? Masa punggungnya yang menghadap Ka'bah? Tawaf seperti itu tidak sah. Tawaf itu bahu kiri harus selalu menghadap Ka'bah. Maka hati-hati kalau bawa rombongan kan kita kadang gandengan gitu, ketarik-tarik. Saya dulu saking hati-hatinya itu setiap kali kegeser saya mundur lagi 1 langkah untuk menetapkan bahu itu. Walaupun sebenarnya itu nggak perlu sampai se ekstrim itu. Tapi ini saking hati-hatinya. Nah, orang sekarang nggak sembrono, kadang menoleh ke belakang sehingga yang menghadap Ka'bah punggungnya, dia tetap jalan. Maka dia itu sebenarnya wajib mengulangi 1 putaran kalau terjadi seperti itu.
kecuali dia kembali tadi terus balik lagi terus menambah itu. Nah itu ada ceritanya seperti itu, sehingga orang-orang ini kan bertalbiyah, mereka itu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Itu istilahnya kalau orang kafir itu hatinya itu getem-getem itu apa ya, dongkol banget itu melihat orang Islam seperti itu. Dan orang-orang Islam yang tadinya menyembunyikan keislamannya di kota Makkah itu sudah mulai juga berani menampakkan keislamannya. Nah, di antara yang menampakkan keislamannya itu adalah sahabat tadi Maimunah binti Al-Haris. Nah, Maimunah ini sebelumnya sudah punya suami di Mekah. Suaminya tetap kafir, sehingga akhirnya mereka berpisah. Dan Maimunah itu kemudian menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW. Jadi dia menyatakan masuk Islam ketika Nabi umroh itu. Ya, dan kemudian menyerahkan dirinya kepada Nabi. Itu disebutkan di surah Al-Ahzab ayat 50 ya. Al-Ahzab ayat 50 kita cari. Mana bunyinya ini? Al-Ahzab 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Maksudnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan ujurahunna. Ujur itu mas kawinnya. Ya. Kemudian wa ma malakat yaminuka, dan hamba saya yang engkau miliki. Ya, karena Nabi juga memiliki beberapa hamba sahaya. Ya. Di antaranya itu Maria yang kemudian beliau nikahi juga. Karena sudah dimerdekakan. Karena Maria sudah dimerdekakan, maka dia tidak termasuk ma malakat yaminuka. Kalau belum dimerdekakan masih masuk ma malakat yaminuka. Mimma afa Allahu alaika, ya, mimma afa Allahu alaika, yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi apa yang diberikan Allah kepadamu, jadi melalui peperangan. Demikian pula wabanati, dan anak-anak perempuan, ya, wabanati ammika, wabanati ammatika, anaknya ammi, anaknya paklik, wabanatu ammatika, anaknya bulik, wabanatu kholika, wabanatu kholatika, ya, jadi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu itu ammatika, anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu itu namanya kholatika. Kalau kita sama saja ya, paman, paklik, mau dari bapak mau dari ibu kita sebut paklik. Tapi kalau ammi itu dari saudaranya bapak, tapi kalau kholah itu dari saudaranya ibu. Wabanati kholika, wabanati kholatika, allati harjarna ma'ak, yang mereka hajarnya ma'ak, berhijrah bersamamu. Ya. Kemudian wamro'atan mukminatan,
dan perempuan mukminah iwahabat nafsaha lin nabi, yang dia menyerahkan dirinya kepada Nabi, in arada dan Nabi ayyastankiha, dan kalau Nabi itu berkenan untuk menikahinya, khalisatan laka min dunil mukminin, ya. Bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Jadi menjadi kekhususan bagi Nabi, ya. Qad alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likay la yakuna 'alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya. Jadi surah Al-Ahzab ayat 50 ini, di tengah ayat itu disebutkan wa mru'atan mukminatan iwahabat nafsaha lin nabiyyin arada nabi ayastaqiya khalistal min dunil mu'minin. Ini banyak ahli tafsir yang mengatakan ini yang dimaksud adalah Maimunah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang umroh qadha itu. Karena itu Nabi memperpanjang masa tinggalnya di Mekah untuk pernikahan dengan Maimunah. Nah, yang menjadi mak comblangnya adalah Ummu Fadl. Ummu Fadl itu mak comblang ya, kalau zaman sekarang mak comblang yang menjodohkan gitu ya. Ummu Fadl itu tidak lain adalah istrinya Abbas bin Abdul Muthalib. Ini paman Nabi yang sebaya dengan Nabi, Al-Abbas. Nah, Al-Abbas maupun Ummu Fadl ini mereka masih diterima di Mekah, masih tinggal di Mekah dan masih dihormati di Mekah ya, karena dari keluarganya Abdul Muthalib, apa istilahnya ya, kalangan bangsawan ya. Sama seperti paman Nabi Abu Thalib juga dihormati dan tidak akan diganggu. Tetapi rencana Nabi untuk tinggal di Mekah lebih lama, dia mau nambah 3 hari untuk pernikahannya dengan Maimunah, itu ternyata diprotes oleh orang-orang kafir. Karena menurut perjanjian Hudaybiyah mereka hanya ada boleh di Mekah dalam masa 3 hari. Kalau Nabi nambah 3 hari lagi, berarti masanya jadi 6 hari. Nah, itu nggak betah lah, orang kafir itu udah apa istilahnya itu, nggak tahan gitu melihat orang-orang Islam bertalbiyah, bertakbir di situ, mereka itu nggak tahan, nggak bisa nerima gitu. Jadi akhirnya mereka minta Nabi itu keluar saja dari kota Mekah. Ya Nabi terus keluar aja dari kota Mekah ya. Walaupun Nabi mengatakan, gimana kalau aku adakan aja walimah, kalian aku undang untuk makan-makan. Sampai Nabi itu nawari gitu, udah kalian makan-makan aja sama saya, daripada kita ribut, kita makan-makan aja sambil lihat walimah. Tapi mereka tidak mau, kami tidak butuh makananmu. Menurut perjanjian kamu hanya 3 hari di sini, keluar deh gitu. Nah, jadi Nabi diminta untuk, ya sudah, Nabi juga keluar. Kemudian beliau menikahi Maimunah ya di luar kota Mekah, beberapa mil dari kota Mekah. Mereka menikah. Jadi pas pulang sampai di Madinah itu Nabi sudah membawa istri baru, yaitu Maimunah binti Al-Haris, dan itu adalah wanita yang terakhir dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini beberapa kisah yang kita tambahkan melengkapi cerita Paskah Khaybar. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Jadi semakin banyak orang yang
hormat kepada Nabi, bahkan semakin banyak yang, kalau dari sisi perempuan semakin banyak yang dalam tanda kutip itu terpesona gitu ya, dan ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi itulah yang terakhir, yaitu Maimunah. Ya, tadi berkaitan dengan pas Raja Negusnya wafat ya. Ya. Dia kan Muslim sama itu. Kalau di sananya dimakamkannya secara Kristen kalau itu, karena dia menutupi. Iya. Ya, itu nggak apa-apa, Tat. Maksudnya. Ya kan gimana orang nggak ada yang menangani. Ya itulah susahnya. Misalnya kita punya saudara yang tinggal di negeri kafir misalnya, terus dia Muslim dan meninggal, kita juga tidak tahu. Kalau kita di sini misalnya, kita nggak tahu seperti apa dia diupacarakan. Dan logikanya kalau dia raja di kerajaan Kristen, ya logikanya diupacarakan secara Kristen, begitu. Saat itu Kristennya apa ya? Kristen Katolik gitu. Katolik apa ini Kak? Syria itu apa yang Ortodoks? Ortodoks ya. Ortodoks kan Katolik ya. Saya juga malah nggak ngerti itu pembagiannya. Apa beda Ortodoks dengan Katolik? Beda, Tat. Kalau beda, ya? Setahu saya Ortodoks yang ada sholatnya itu, Tat. Oh, ya bisa jadi. Kemudian yang terakhir Tat, mengenai apa yang heboh lagi dibangun di mana? Saudi Arabia, yang Neo, kota baru itu. Itu benar nggak sih mereka membangun kota itu di lokasi yang dibenci sama Rasulullah, yang dijauhin sama Rasulullah? Yang Al-Ula, yang tempat. Beda. Oh beda. Yang dibangun itu kan di Riyadh. Bukan, Tat, di Al-Ula. Oh, di Al-Ula. Al-Ula, lokasinya di Al-Ula. Oke. Di Al-Ula juga dibangun, tapi Al-Ula itu belum masuk wilayah yang dilarang. Al-Ula itu kan luas sekali. Nah, ada bagian yang tidak boleh dimasuki. Nah, tapi dulu mendekat ke Al-Ula saja tidak boleh gitu ya. Sekarang dibangun. Jadi Al-Ula ini luas, dan itu pintu masuk menuju ke tempat yang dilaknat itu. Tempat yang dilaknat itu berbentuk rumah atau seperti yang? Bukan, dia itu apa ya, kayak situs gitu ya, kayak situs. Ada, kalau saya lihat di fotonya itu ada bangunan yang memang menakjubkan gitu, yang dibuat oleh orang-orang dahulu gitu. Nah, kalau begitu itulah tempatnya, Tat. Soalnya saya lihat bangunannya seperti apa, di batu-batuan yang dipahat ya. Ya tahu, saya nggak tahu posisinya yang dibangun di mana, itu saya belum tahu. Jadi saya kalau ditanya nggak tahu, karena apa benar yang dibangun di situ atau di tempat yang lain. Madain Saleh itu tempat Nabi Muhammad. Nah, Madain Saleh itu yang tempat Nabi Saleh tidak boleh dimasuki. Jadi Al-Ula kemudian menuju ke Madain Saleh itu bisa menempuh waktu 1 jam sampai 2 jam gitu ya. Nah, di sebelah mananya ya saya nggak persis tahu, karena saya kan nggak berani masuk ke sana. Itu saya kemarin sudah diajak itu ke sana, bahkan mobilnya sudah siap gitu. Saya nggak mau. Begitu saya nggak mau, yang lain pada nggak mau semua, jadi nggak jadi berangkat. Apakah semua ulama sepakat, Tat? Apa itu dilarang tuh semua ulama sepakat, atau ada beberapa yang nggak apa-apa gitu? Sepakat ya kalau untuk kaum muslimin, karena kan ada hadisnya itu ya. Tapi ada beberapa alasan itu ya, kalau orang non muslim kan tidak dilarang gitu kan. Ya monggo aja. Karena ceritanya ada yang mencoba untuk masuk ke sana, akhirnya jadi gila, pulang di situ jadi orang kayak orang nggak benek gitu jadinya. Jadi
kalau dari Madinah itu katanya menempuh perjalanan 6 sampai 8 jam. Ya, jauh. Madinah itu di bawah ya Tat ya? Apa di atasnya Mekah? Madinah itu di atas, di utara. Ada lagi? Silakan. Nanti misalkan gini Tat, ini kan kita kadang sekarang udah umroh tuh plus ya, umroh plus perjalanan kemana. Nah ini ada khawatirnya diajaknya ke situ Tat. Iya. Ya, itu gimana Tat? Ada wisata ke sana. Iya. Nah maksudnya gimana? Apakah? Ya kalau saya ya nggak boleh. Ya mungkin kalau hanya ke al-ulanya mungkin masih dibolehkan ya. Tapi saya sendiri nggak berani. Selain di situ sama di ini ya Tat, di tempat Nabi Lut kemarin apa namanya? Tempatnya tuh desa Sodom ya, kalau nggak salah. Ya. Itu juga nggak boleh kan gitu kan? Nggak boleh. Ya. Nah itu lucu itu mengenai Sodom itu. Sodom. Itu kan di Amerika itu kan banyak LGBT. Sekarang itu luar biasa itu. LGBT itu dilarang di Amerika sekarang. Maksudnya bukan dilarang, tapi tidak dianggap sebagai kelamin dan secara administratif dilarang menggunakan identitas itu. Nah kalau Amerika saja berani begitu, kenapa kita tidak berani? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendeta di Amerika itu yang mengatakan bahwa Amerika itu harusnya diadab ya, karena perilaku apa ya tadi, gay dan lesbian itu merajalela di sana. Seharusnya Amerika diadab. Kalau tidak diadab, maka mestinya Tuhan itu minta maaf kepada kaum Sodom dan Gomora katanya. Pendetanya ngomong kayak gitu. Diadab bener kan, Amerikanya dibakar. Ya. Walaupun banyak yang mengkaitkan itu dengan Gaza, ya, dengan Gaza. Tapi bisa jadi terkait dua-duanya, kombinasi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kan memberi peringatan tidak atas satu hal saja, tapi atas banyak hal. Dan tampaknya belum sadar itu, nggak tahu ada apa lagi nanti didatangkan. Tapi berkahnya banyak yang masuk Islam gara-gara peristiwa itu. Ya karena mereka melihat, oh ini seperti balasan yang terlihat nyata, seperti karma yang terlihat nyata, sehingga banyak yang orang masuk Islam, baik di Amerika maupun di Eropa maupun di belahan dunia yang lain. Ya begitu caranya Gusti Allah itu mengatur. Tapi ujian orang Gaza belum selesai, masih ada rencana pemindahan massal. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, bisa kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan masdar rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an barakan thayyiban. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hamdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
وعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالتقوى أكرم السلام والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. فهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل حق محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahnya itu dari fase-fase kelompok, tapi tidak ada izin pemanfaatan lahan. Nah itu bisa ya? Bisa. Ini contohnya bisa